Hai GP Lovers, berjumpa lagi dengan Mimin di channel Garis Finish. Kali ini Mimin sudah menyiapkan berita terupdate seputar MotoGP untuk kalian semua. Enjoy watching! VR46 Racing Team dengan livery baru untuk MotoGP 2024 resmi diperkenalkan. Tim milik legenda balap Valentino Rossi itu menggandeng Pertamina Enduro sebagai sponsor utama. Perusahaan plat merah asal Indonesia itu menggantikan Muni untuk 3 tahun ke depan. Hadirnya sponsor baru otomatis mengubah tampilan VR46 yang kini menonjolkan warna lebih terang. Didominasi kuning neon berpadu dengan warna putih dan merah. Warna livery baru yang menghiasi motor Pertamina Enduro VR46 itu akan dikendarai Marco Bezzecchi dan rider baru yang menggantikan Luca Marini yang hengkang ke Repsol Honda, Fabio Di Giannantonio. Konsesi betul-betul membuat Fabio super semangat. Bahkan dia menekankan bahwa Yamaha harus bawa mesin banyak. Namun dia juga memberikan ancaman kepada Yamaha. Di sisi lain, kehadiran Rins di tubuh Yamaha dianggapnya penting. Dan inilah yang membuatnya juga semangat. So, apakah Rins akan bawa ilmu dari Suzuki? Sebuah motor inline yang terkenal luar biasa dan mampu membawa Joan Mir juara dunia. Alex akan membawa pengalaman, apalagi ia pernah mengendarai Suzuki hingga tahun 2022 dan sempat di Honda pada tahun 2023. Kini gabung bersama Yamaha di tahun 2024. Aku rasa sangat penting untuk mendengarkan komentarnya. Dan tentu saja Alex adalah pembalap yang sangat kuat. Aku yakin kami bisa saling mendorong untuk menjadi lebih cepat. Alex juga punya pengalaman lama dengan mesin inline 4. Bagi Yamaha ini adalah hal yang bagus. Sayangnya dia cedera tahun lalu, tapi tentu saja dia masih membawa banyak pengalaman. Aku tidak akan memutuskan di awal tentang kontrak, tidak. Mungkin bulan April, Mei, Juni, Juli. Secara kasar, itu akan menjadi waktu untuk mengambil keputusan. Namun aku juga memerlukan waktu untuk melihat bagaimana proyek ini berkembang dan bagaimana Yamaha bekerja. Termasuk bagaimana konsesinya bekerja. Ada banyak hal yang aku nantinya akan pertimbangkan. Mari kita lihat. Marc Marquez jadi pebalap paling sering kecelakaan di MotoGP 2023 saat dirinya masih berseragam Honda. Menapaki karir baru dengan Gresini Ducati, The Baby Alien sudah memprediksi lokasi kecelakaan pertama bersama pabrikan Borgo Panigale. Marquez menjalani debut mulus bersama Gresini Ducati. Dia tidak keras. Gaya membalap Marquez seperti langsung nyetel dengan Desmo Sedici GP23. Sebelum memutuskan pindah ke Gresini Racing, Marquez menjadi pebalap dengan angka kecelakaan paling banyak sepanjang tahun 2023. Marc Marquez menduduki posisi puncak daftar pembalap dengan angka kecelakaan tertinggi. Sepanjang 2023, Marquez mengalami 29 kali kecelakaan, meskipun ia absen di beberapa seri. Ini menjadi rekor baru bagi Marquez, sebab sebelumnya Marquez paling banyak terjatuh 27 kali pada 2017. Menariknya, Marquez bakal tetap agresif seperti di Honda. Dia memprediksi bakal kecelakaan pertama kali bersama Ducati. Anda harus mengambil risiko untuk menemukan batasnya. Ini adalah gayaku, dan aku akan tetap melakukannya, kata Marc Marquez dikutip Crash.net Rabu 24 Januari 2024. MotoGP 2024 akan menjadi musim penuh optimisme bagi pembalap Ducati Lenovo Team Enea Bastianini. Musim ini menjadi pembuktian baginya tentang apakah dirinya layak di tim pabrikan atau tidak. Penampilan kurang menggembirakan di musim lalu membuat dirinya harus banyak berbenah. Pembalap berjuluk Bestia tersebut sukses naik ke tim pabrikan usai penampilan apik bersama Gresini di musim 2022. Saat itu, ia meraih 4 kemenangan balapan dan sukses berada di posisi 3 klasmen akhir pembalap. Sayangnya, musim perdananya bersama tim pabrikan justru diliputi dengan cedera hingga memaksa dirinya absen di banyak balapan. Masalah bermula saat dirinya terkena tabrak oleh Luca Marini dalam balapan pembuka MotoGP di Portugal pada bulan Maret lalu. Ia harus absen panjang dan baru bisa kembali di GP Italia pada bulan Juni, di mana ia kesulitan beradaptasi dengan Ducati Desmo Sedici GP23. Ia kembali mendapat cedera di balapan GP Catalunya, sehingga harus absen dan membuat dirinya telah melewati 7 dari 20 balapan musim 2023. Meski sukses meraih kemenangan di GP Malaysia, ia hanya mampu berada di posisi 5 klasmen akhir pembalap. Ia telah menjajal motor baru Ducati Desmo Sedici GP24 dalam tes Valencia pada November 2023.
Juara dunia 2 musim berturut-turut, Francesco Bagnaia alias Pecco mengomentari kebiasaan penonton yang kerap membandingkan Valentino Rossi dengan Marc Marquez. Menurutnya, kedua pembalap tersebut punya keunikannya masing-masing, sehingga tak pantas dibandingkan. Sebagai catatan, Rossi dan Marquez memang sama-sama punya prestasi yang mentereng. Jika Rossi punya 9 gelar di semua kelas kompetisi, maka Marquez 1 gelar lebih sedikit. Selain itu, mereka juga pernah terlibat persaingan sengit di lintasan. Itulah mengapa banyak pihak yang kemudian membandingkan keduanya. Meski demikian, Bagnaia tetap beranggapan tak adil mengadu pencapaian Rossi dengan Marquez. Saya pikir itu tidak benar membandingkan Marquez dengan Rossi, karena pada akhirnya apa yang dicapai para pembalap dalam sejarah adalah miliknya sendiri, bukan orang lain. Ujar Bagnaia dikutip dari Kras Selasa 23 Januari. Bagnaia heran, mengapa setiap kali ada pembalap hebat, publik langsung membandingkannya dengan juara dunia lain. Padahal, kata dia, pembalap bertarung untuk dirinya sendiri, bukan orang lain. Lebih jauh, sebagai salah satu pembalap tersukses di Italia, Bagnaia juga tidak suka seandainya publik membandingkan dirinya dengan Rossi. Namun berbeda dengan kasus Marquez, sosok yang kini berusia 27 tahun itu memang merasa belum sepadan dengan The Doctor. Sirkuit Mugello, venue MotoGP Italia sampai ketar-ketir lantaran MotoGP yang semakin kencang saja setiap tahunnya. Terakhir, top speed MotoGP di lurusan sirkuit Mugello mencapai 366,1 km per jam sebelum melakukan pengereman menuju tikungan San Donato. Catatan top speed itu ditorehkan oleh Brad Binder di MotoGP Italia 2023 lalu, yang melaju sangat kencang dengan motor KTM RC16. Setiap tahunnya, top speed MotoGP naik dan diprediksi akan semakin tinggi lagi di MotoGP Italia 2024 mendatang. Top speed yang semakin tinggi itu membuat risiko balapan pun semakin besar, apalagi di trek seperti Mugello. Masih ingat kejadian Marc Marquez crash di 2013 atau Michel Pirro di 2018 silam? Keduanya cedera parah karena crash menuju tikungan San Donato. Maka dari itu, pengelola Mugello pun melakukan pembenahan demi mempertahankan dan meningkatkan tingkat keselamatan pembalap di atas trek. Arena run-off di tikungan San Donato pun diperlebar, dengan area aspal diperluas sampai 450 meter sebelum tembok. Selain itu, tikungan 3 Poggio Secco, tikungan 9 Arrabbiata 2, dan tikungan 11 Palagio juga diperlebar dan dipasangi dengan curb baru. Curb baru ini sudah mendapat persetujuan dari FIM demi meningkatkan tingkat keselamatan pembalap di atas trek.